Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, termasuk dijauhkan dari penyakit yang sampai detik ini justru semakin merajalela, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan dijauhkan dari berbagai hal yang tidak kita inginkan betul-betul diberikan oleh Allah SWT sebagai balasan atas rasa syukur kita kepada Allah SWT. Saudaraku, bahwa mungkin kita pernah mendengar sebuah syair ya, yang boleh katakan sangat familiar di telinga kita dan banyak disenandungkan di musola-musola, masjid-masjid sebelum atau sesudah sholat berjamaah ataupun ketika dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Syair itu adalah syairnya Abu Nuwas yang terkenal dengan atau Abu Nawas ya. Di antara bait syairnya adalah Dzunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dzal jalali. Yang intinya adalah bahwa dosa-dosaku itu sangat banyak, bagikan kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini atau buih yang ada di lautan yang tidak mungkin bisa dihitung. Tapi tahukah ikhwani rahimakumullah bahwa berapapun dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, apabila ia mau memohon ampun kepada Allah SWT, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah SWT. Ya. Kenapa? Ya, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berapapun dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, ya, sedikit, banyak, kemarin, yang akan datang dan lain sebagainya, itu akan diampuni oleh Allah SWT. Namun tidak mudah, ya, kemudian udah kita melakukan dosa, kemudian langsung diampuni, tidak. Ternyata ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh orang tersebut. Apabila kepengin menghendaki dosa yang ia lakukan itu dapat diampuni oleh Allah SWT. Ya. Untuk siapa? Ya, Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa yang begitu banyaknya yang dilakukan oleh hambanya, yaitu ternyata orang atau seorang hamba yang mau melakukan satu aktivitas. Apa aktivitas tersebut? Yaitu yang namanya sholat tasbih. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, ingin saya sampaikan al-wasiyah as-saminah, kelanjutan min wasayar rasul, dari kitab wasayar rasul khamsun wa khamsuna wasiatan, di mana dari 55 wasiat sekarang adalah wasiat yang ke-8, yaitu tentang sholatut tasbih. Itu sholat di mana yang insya Allah orang yang melakukan itu akan mendapatkan satu fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Dosa yang kita lakukan betul-betul bisa diampuni oleh Allah SWT. Berapapun dosa yang telah kita lakukan. Jadi tidak usah pesimis. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qala 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai. Ya. Bahwasanya memang sikap Allah SWT akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Namun rahmatku itu wasi'at kullasyai, ya. Lebih luas, meliputi segala sesuatu. Ya, oleh karena itu dengan dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, segala kekhilafan yang kita lakukan insyaallah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW telah memberikan satu cara, di antaranya adalah dengan melakukan apa yang dikatakan sholat tasbih. Kenapa dikatakan sholat tasbih? Karena satu aktivitas sholat di mana di dalamnya banyak membaca tasbih. Ini satu dasar yang dijadikan pijakan untuk melakukan sholat tasbih. Haddatsana Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam An-Naisaburi, haddatsana Musa bin Abdul Aziz, haddatsana Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 'ashra hisalin, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa 'amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa 'alaniyatahu. Asra hisalin an tusalli arba'a raka'atin taqra' fi kulli rak'atin Fatihatal Kitab wa surah. Fa idza faraghta min al-qira'ah fi awwal rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Diceritakan dari Abdurrahman bin Bishr bin Hakam An-Naisaburi, menceritakan kepada kami Musa bin Abdul Aziz, menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Amma, hei Abbas, pamanku. Perlu diketahui bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menyapanya, ya Abbas, ya Amma, ala u'tika, maukah engkau aku berikan, ala amnahuka, maukah kamu aku berikan, ala ahbuka, maukah engkau berikan, sampai 3 kali dengan kalimat yang berbeda, dengan kalimat yang lain, dengan kalimat yang sangat sopan. Ala af'alu bika 'ashra hisalin, maukah engkau, ya, berikan jika engkau melakukan 10 hal ini, idza anta, ya, aku berikan 10 hal, ya, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka, jika engkau melakukan itu 10 hal tersebut yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abbas itu, ghafarallahu laka dzambaka, Allah akan mengampuni dosa yang telah dilakukan. Engkau akan diampuni dosanya. Awwalahu akhir, baik dosa yang pertama maupun yang akhir. Qadimahu wa hadisahu, yang dulu ataupun yang baru. Khata'ahu wa 'amdahu, baik itu merupakan suatu kekhilafan maupun yang disengaja. Saghirahu wa kabirahu, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Sirrahu wa 'alaniyah, baik itu dosa yang tersembunyikan, sir, wa 'alani, maupun dosa yang jahar, yang diperlihatkan. Asra hisalin, 10 hal tersebut adalah an tusalliya arba'a raka'atin, salatlah 4 rakaat. Taqra' fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab, bacalah pada setiap rakaat itu surat Fatihah atau Fatihatul Kitab, kemudian surah. Habis itu setelah selesai, fa idza faraghta minal qiraah, setelah selesai dari qiraah jangan langsung ruku, tapi fi awwal raka'atin masih tetap berdiri, qulta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Berapa kali? 15 marrah, sebanyak 15 kali.
Setelah itu baru summa tarka, kemudian ruku fataquluha wa anta raqi'un asyran. Setelah ruku kemudian bacalah, kamu tetap dalam posisi ruku. Jadi masih dalam posisi ruku, bacalah tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu 10 kali. Summa tarfa' ra'sa, kemudian angkat kepalamu minar ruku. Artinya i'tidal, berdiri, fataquluha asyran. Maka ucapkanlah tasbih yang tadi itu 10 kali. Summa tahwi sajidan, kemudian engkau sujud. Setelah sujud dalam posisi sujud, fataquluha asyran wa anta sajidun, ya. Sementara masih dalam posisi sujud, ucapkan tasbih tersebut 10 kali, ya. Kemudian summa tarfa' ra'sak asyran, ya, fataquluha asyran. Kemudian duduk di antara dua sujud, bacalah 10 kali tasbih tersebut. Fadzalika khamsun wa sab'una, ya, summa tasjud fataquluha. Artinya sujud membaca 10, kemudian duduk di antara dua sujud membaca 10, kemudian sujud lagi, ya, membaca 10 kali lagi tasbih itu, ya. Kemudian duduk lagi, summa tarfa' ra'sak fataquluha asron. Kemudian duduk dari sujud tersebut membaca 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli ra'ah. Nah, dari situlah kemudian semuanya tasbih yang dibaca setiap rakaat adalah 75. Jadi setelah membaca surah itu 15, kemudian ditambah waktu ruku 10, kemudian ditambah i'tidal 10, ditambah pas sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, kemudian sujud lagi 10 kali tasbih lagi, kemudian duduk sebelum, ya, sudah sujud duduk dulu sebentar sebelum berdiri, sebelum melakukan rakaat yang berikutnya itu membaca tasbih 10 kali. Baru kemudian berdiri untuk melakukan atau melaksanakan rakaat berikutnya. Sehingga jumlahnya adalah 75 dalam setiap rakaat. Taf'al dzalika fi arba'i rakaatin. Lakukan itu 4 rakaat. Ini stata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marrah. Jika engkau mampu, pamanku, lakukan dalam setiap hari itu 1 kali, ya. Faf'al, lakukanlah jika engkau mampu. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Jikalau tidak mampu setiap hari sekali dilakukan, ya setiap Jumat lah, tidak masalah, dilakukan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika engkau tidak mampu untuk melakukan dalam setiap Jumat, fa fi kulli syahrin marrah, setiap bulan sekali. Fa illam taf'al, jika tidak mampu melakukan sebulan sekali, fa fi kulli sanatin marrah, setiap tahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Jika tidak mampu, ya setidaknya dalam sehidup kita, dalam usia kita sekali, ya, seumur hidup. Fa fi umrika marrah. Minimal pernah kita sekali melakukan sholat tasbih. Ikhwani rahimakumullah, betapa sangat dianjurkannya sholat tasbih tersebut, sehingga anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya, ya, wasiat ini, ya, perlu dilakukan. Kalau mampu setiap hari sekali, tidak mampu setiap Jumat sekali, kalau tidak mampu artinya seminggu sekali, kalau tidak mampu setiap bulan sekali, kalau tidak mampu setiap setahun sekali tidak apa-apa, ya. Sehari sekali syukur, seminggu sekali syukur, sebulan sekali alhamdulillah, tidak mampu setahun sekali alhamdulillah, kalau tidak mampu ya sudah 1 tahun minimal dalam usia kita. Dalam usia kita itu pernah melakukan sekali sholat tasbih. Ikhwani rahimakumullah, ya. Namun demikian, ya, mungkin karena banyak orang yang mungkin, sementara orang pernah mendengar istilah ini, sholat tasbih, ada juga yang tidak, ya, ada juga yang kemudian masih memperdebatkan dan lain sebagainya, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa perdebatan ini memang muncul tentang posisi apakah sholat tasbih itu perlu dilakukan atau tidak. Nah, maka dalam kitab Min Wasiyar Rasul ini saya sampaikan catatannya, du'afa ba'dul ulama turuq wa hadis sholat tasbih. Jadi sebagian ulama itu memang melemahkan, ya, riwayat, ya, jalan dari sholat tasbih ini. Wa hadis Ibnu Abbas yaqrabu min syartil hasan illa annahu syadun syiddatil fardiyah fihi.
Tapi hadis Ibnu Abbas ini ya itu mendekati syarat dari hadis hasan meskipun ada syarat individu ya. Wa mukhalafatu hayatiha li hayati baqis shalah. Ya, jadi termasuk juga karena salat tasbih ini berbeda dengan praktek ya umumnya salat. Ya, salat ada bacaan tasbih dan sebagainya. Waqad ta'afaha Ibnu Taimiyah wa tawaqqafa Az-Zahabi. Ya, termasuk juga melemahkan, mendhaifkan hadis ini Ibnu Taimiyah dan Az-Zahabi mauqufkan hadis ini. Qala Abu Mansur Ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus, dalam kitab Musnad al-Firdaus, Abu Mansur Ad-Dailami itu mengatakan salatut tasbih asyharus shalawat wa asahuha isnadan. Ya, kalau menurut Abu Mansur Ad-Dailami itu mengatakan salat tasbih itu adalah salat yang paling masyhur ya. Salat-salat yang paling masyhur di antara salat-salat sunnah yang lainnya. Dan sanadnya wa asahuha isnadan, isnadnya, sanadnya itu paling sahih. Wa qala Al-Baihaqi, sementara Imam Al-Baihaqi mengatakan kana Abdullah bin Al-Mubarak yusalliha wa tudawiluha as-salihun ba'duhum an ba'd. Wa fi dzalika taqwiyatul hadis. Di Abdullah bin Al-Mubarak seperti yang pernah saya sampaikan di lebih baik sedekah daripada haji. Haji dulu, apa umrah dulu, atau mungkin yang lain dulu, mana yang lebih diutamakan. Kisah-kisah tentang orang yang haji tidak diterima kecuali karena pas ada yang melakukan, di antaranya adalah Abdullah bin Al-Mubarak ini yang melakukan satu amalan tidak haji tetapi bisa menjadikan orang yang haji 700 orang yang haji itu semuanya makbul oleh Allah SWT karena amal yang dilakukan oleh Abdullah bin Al-Mubarak ini. Ini melakukan sholat tasbih tersebut. Dan orang-orang saleh juga mendawamkan, terus-menerus melakukan ini. Dan aktivitas inilah yang menurut Al-Baihaqi itu menguatkan posisi hadis ini. Wa qala Abdul Aziz Ibnu Abi Dawud wa huwa aqdamu min Ibnu Mubarak. Sementara Abdul Aziz bin Abi Dawud itu dan lebih tua lagi, ya, lebih dahulu dari sahabat Abdullah bin Al-Mubarak ini. Man aradal jannah fa alaihi bi sholati tasbih. Barang siapa yang menghendaki jannah fa alaihi bi sholati tasbih. Lakukan salat tasbih. Khusus ala istihbabiha min asy-Syafi'iyah. Sementara dari kelompok Asy-Syafi'iyah ya mengkhususkan, menganjurkan betapa sunnahnya atau sangat dianjurkannya salat tasbih ini siapa? Abu Hamid, Imam Abu Hamid, Imam Al-Juwaini Al-Baghdadi, Wal Ghazali, Imam Al-Ghazali dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi perdebatan ada tentang posisi salat tasbih ini. Bagi yang mau melakukan silahkan, bagi yang tidak silahkan. Bagi saya anjurannya monggo sangat dilakukan minimal dalam usia kita pernah sekali kita melakukan sholat tasbih. Insya Allah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Ikhwani rahimakumullah, bagaimana sih pelaksanaan tentang sholat tersebut? Nah ini yang saya sampaikan. Yang pertama ya, cara caranya adalah membaca niat bersamaan takbiratul ihram. Sambil takbir kita membaca usolli sunnat tasbih ya. Kita melakukan bacaannya itu usolli sunnat tasbih ya. Rakaataini atau arba'a raka'atin mustaqbil qiblati. Artinya apa? Bahwa salat sunnah tasbih ini bisa 4 rakaat itu bisa dilakukan 2 rakaat, bisa dilakukan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Kalau malam anjurannya kalau dalam ini tentang apa namanya salat tasbih ada di Imam Asnawi Qudus ya, di Fasolatan ada di Al-Adhkar An-Nawawiyah juga ada di Al-Adhkar An-Nawawiyah disampaikan itu kalau malam dilakukan 2 rakaat. Tapi kalau dilakukan siang, jadi bisa dilakukan salat sunnah yang dilakukan bisa malam, bisa siang. Ini diantaranya salat tasbih malam itu bisa, siang bisa. Nah, malam dilakukan 2 rakaat salam, kemudian bisa juga 4 rakaat salam. Monggo. Kalau 2 rakaat salam, usolli sunat tasbih rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, berarti nanti pas rakaat kedua langsung berdiri lagi, hanya terakhir saja salam. Usolli sunat tasbih arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Habis itu kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Nah, ada yang menyampaikan rakaat pertama yang dibaca setelah Fatihah adalah Al-A'la atau Sabbihis ya. Yang kedua Al-Ghasyiyah atau Hal ataka hadithul Ghasyiyah ya. Kemudian Al-Kafirun rakaat yang ketiga, yang keempat adalah Al-Ikhlas. Tapi bisa juga
kalau memang kita melakukan tidak membaca itu tidak masalah. Karena tasbihnya sudah lama, maka kita cukuplah membaca Fatihah, surah, kemudian kita yang rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua sesudah Fatihah itu Al-Ikhlas, rakaat ketiga kita membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, yang keempat adalah kita membaca An-Nas. Jadi rakaat pertama sesudah Fatihah itu Al-Kafirun, rakaat kedua itu Al-Ikhlas, rakaat ketiga itu surat Al-Falaq, rakaat keempat adalah An-Nas. Cukuplah itu. Habis itu sesudah surah jangan langsung ruku, tapi kita membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Habis itu kemudian baru ruku. Oh ya. Nah, pas ruku kita membaca doa ruku dulu. Jadi ajarannya kita membaca doa ruku dulu, baru kemudian membaca tasbih 10 kali. Habis itu i'tidal, membaca doa i'tidal, kemudian membaca tasbih 10 kali. Habis itu sujud, membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Duduk di antara dua sujud, membaca doa duduknya, kemudian baru membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Bangun dari sujud, duduk dulu sebentar sambil membaca tasbih 10 kali. Genaplah aktivitas membaca tasbih 1 rakaat 75 kali. Baru kemudian bangun melakukan aktivitas biasa, Fatihah, surah, tasbih 15 kali dan sebagainya. Itulah runtutan dari pelaksanaan sholat sunnah tasbih. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Minimal, ya kalau memang mampu, monggo kita lakukan setiap hari sekali. Kalau memang tidak, 1 minggu sekali. Kalau tidak, maka kita melakukan dalam sebulan sekali. Kalau tidak, setahun sekali. Minimal dalam usia kita, sekali kita pernah melakukan sholat tasbih. Insya Allah dosa-dosa kita meskipun begitu banyaknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.